Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aliana Cita, NPM 1913053016, nomor absen 27. Saya dari kelas semester 3C. Di sini saya akan membahas materi PKN yang berjudul Pembentukan dan Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Langsung saja kita simak videonya. Kita seringkali membahas tentang konstitusi dan undang-undang dasar. Sebenarnya apa sih pengertian konstitusi? Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, artinya membentuk. Maksudnya adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Lalu, Undang-Undang Dasar merupakan naskah yang memaparkan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara. Jadi singkatnya menurut saya adalah konstitusi merupakan hukum dasar segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Sejarah singkat Undang-Undang Dasar. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang didirikan tanggal 29 April 1945 adalah yang merancang Undang-Undang Dasar. Lalu kemudian sidang pertama tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan, yaitu Dasar Negara, yang diberi nama Pancasila. Kemudian BPUPKI membentuk Panitia 9 atau disebut juga dengan PPKI untuk merancang Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP, tanggal 29 Agustus 1945. Materi selanjutnya adalah perkembangan konstitusi di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR pada tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 tentang penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, Republik baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sejalan dengan usaha Belanda, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Yang mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia hanya berlaku untuk Negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 tentang penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Mengapa bisa dikatakan sebagai perubahan sementara? Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berkulanglah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang.
yaitu tentang penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Sekian dari video saya, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.